Tadi saya mohon Pak Kristus ini meyakinkan Pak Alek bahwa Tuhan Kristen itu sudah benar konsep trinitasnya. Tapi Gitu loh Bang Juma. ya nggak bisa, belum Hanya ada. tiga ngaku satu, ahi. Iya, belum ada teman Kristen apapun strata pendidikannya yang mampu membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Semakin dikaji, semakin dijelaskan, semakin nyata Yesus itu manusia. Jadi bagaimana mau dibuktikan Yesus itu Tuhan? Gitu loh Bang. Jadi kalau gitu tindakannya Pak Alek memeluk Islam udah tepat dong kalau begitu. Oh iya, karena Yesus sendiri yang adalah Nabi Isa atau Iso atau Yosua itu adalah seorang Muslim. Siapa ini nguap lebar kali? Itu lagi seneng itu. Ya udah kita sambut. Aduh, salah ngomong dulu nih. Bagaimana Bro Kristus, ditanggapi dulu. Tadi saudara Juma mengatakan tidak bisa kita membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Begitu kah Bang Juma? Iya, belum ada Kristen yang mampu membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Tapi kalau manusia, saudara Juma tahu nggak asalnya dari mana, kodratnya seperti apa? Tahu. Apakah Yesus ini juga manusia? Ya justru karena dia manusia nggak bisa dibuktikan bukan manusia Bang. Dari mananya? Apapun yang ada pada diri Yesus semuanya manusia, nggak bisa. Tangannya, kakinya, apanya yang bukan manusia? Cuman satu yang bukan manusia pada diri Yesus, yaitu Tuhannya. Tuhannya Yesus bukan manusia. Yesus sendiri manusia. Gitu Bang. Kalau Yesus manusia Bang, aku bisa tabrak sama akal sehat ini. Silakan aja tabrakan ya. Tinggal panggil ambulans nanti. Ya lanjut. Manusia itu hakikat dan dasarnya itu dari tanah Bang. Maksudnya? Semua manusia, Iya. semua manusia yang kita tahu, saya, saudara, dan lain-lain itu semuanya dari tanah. Dari sana mana? Dari tanah, dari Adam semua. Ya Yesus juga demikian. Yesus dari tanah, Iya. Yesus dari mana? Yesus itu dibangkitkan dia. Roh Kudus ya, bukan dari tanah. Loh. Terus dia makan, minum, ngantuk, ketakutan, was-was itu apa? Itu pengambilan rupa mungkin Bang. Kalau kita mengatakan Bang, kalau Yesus bukan dari tanah, kenapa kulupnya jadi tanah Bang? Bukankah yang berasal dari tanah kembali ke tanah? Itu kulupnya Yesus jadi tanah Bang. Itu soal apa ini Bang ya? Soal kehidupan manusia memang seperti itu. Tapi kalau kita katakan, apakah kita terima ini sebagai kaum Adam kita ini ya, kaum dari tanah, kita terima nggak bahwa ada salah satu makhluk misalnya mengaku manusia, tapi dia nggak menghargai kita sebagai tuan rumah, bahwa manusia itu harus datang dari tanah? Kita terima nggak? Maksudnya apa Abang? Saya nggak ngerti maksud abangku ini apa maksudnya. Bang. Maksudnya gini, kita kan menghargai sebagai kodrat kita, sebagai kepribadian kita, sebagai kita manusia lah. Iya, kita manusia. Terus jika ada salah satu makhluk manusia, tapi dia datangnya nggak seperti kita, artinya dia tidak menghargai kita. Sementara kita sebagai tuan rumah ini berasal dari tanah semua. Oh, dia datang-datang nggak mengikuti kita. Dia sendiri berbeda. Makanya disimpulkan ini manusia dalam pengambilan rupa saja. Maksudnya gimana? Manusia itu disebut manusia Bang karena memang rupanya manusia. Kalau rupanya kucing, namanya kucing. Kalau rupanya monyet, namanya monyet. Kalau biawak, pararang.
Kalau manusia, manusia. Yesus rupanya manusia, maka dia manusia. Makanya kita tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Islam Kristen bergabung, ditambah lagi Yahudi, ditambah lagi ateis, ditambah seluruh hewan, tumbuhan, jin, setan dan seterusnya digabung menjadi satu untuk membuktikan Yesus bukan manusia, tidak akan bisa. Cuman satu manusia yang bisa membuktikan kemudian Yesus itu bukan manusia. Siapa? Orang gila. Kalau dia masih waras, pasti dia tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Percaya sama saya, Bang. Nah, sekarang kita nggak usah melebar. Apakah saudara bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia? Itu jalan pemikirannya, Bang. Saya kan sebagai manusia nih, saya tahu saya itu datang dari mana. Kok tiba-tiba ada makhluk nggak menghargai saya, maksudnya sebagai saya manusia. Kok dia apa namanya mengakusisi biasanya gitu, mengakusisi citra manusia. Dia tidak datang dari manusia kok. Kan saya bisa bantai itu, ngapain kamu ngaku sebagai manusia? Kamu tahu nggak apa itu manusia? Manusia itu dulu datang dari tanah. Kok kamu di luar hakikat orang manusia pada umumnya di bumi ini? Kamu itu dari mana? Kalau pengambilan rupa sebagai manusia ya mungkin toleransi lah, mungkin kamu ingin apa misimu di sini nggak tahu aku. Tapi kalau dia dikatakan manusia, saya punya harga diri sebagai seorang manusia. Saya tahu datangnya dari mana. Kan gitu. Ada orang yang mencoba mengintervensi hukum manusia, itu kan kita semua ini kan manusia, kita tahu lah manusia. Walaupun Pertanyaan saya sederhana loh, Bang. Bisa ndak abang ini membuktikan Yesus itu bukan manusia? Itu loh pertanyaan saya. Sementara di dalam kitab saudara, Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Allah yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberitakan dan memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua manusia. Dari satu manusia saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Ini dalil di Kisah Para Rasul 17. Dan itu masuk Yesus di dalam lingkaran tadi. Semua bangsa dan semua umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari Dia, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Kisah Para Rasul 4:24 juga menerangkan begini. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Timotius 2:5, karena Allah itu esa dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Yesus manusia, Bang. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa merubah kodrat kemanusiaan Yesus menjadi Tuhan. Gak ada. Ya, Bang, ya. Ini cuma ini aja, Bang. Saya mempertahankan harga diri saya sebagai seorang manusia. Takutnya gini nanti, orang-orang itu gimana ini? Justru Anda tidak punya harga diri ketika Anda mempertuhankan sesamanya. Anda manusia. Seanjing-anjingnya guguk, tidak ada anjing menyembah guguk. Semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet menyembah monyet. Sebabi-babinya babi, tidak ada babi menyembah babi. Nah, ini Anda manusia kok nyembah kepada sesama manusia. Gimana itu, Bang? Iya, itu juga, Bang. Aku takut gini, Bang. Iya. Nanti ini akan semakin canggih, Bang, ya. Ini akan semakin canggih. Nanti kita kabur, loh. Kabur sama ciptaannya orang Israel yang menciptakan manusia. Mau kabur kemana? Betul, manusia dijadikan apa? Robot dijadikan manusia mereka. Kita kabur, mana sih manusia yang asli kayak gini? Ini manusia yang asli itu datang dari mana? Dari mesin kah? Dia semakin canggih ya, Bang. Nanti kita kehilangan ukuran kita sebagai manusia, hilang, dikabur. Kita nggak bisa selamat sih. Kita nggak bisa mengerti. Abang saya ini bisa nggak membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia?
Ya itu bang, saya harus tetapkan kebenaran saya. Dia bukan manusia. Kalau dia manusia, dia harus dari tanah dong, hargain kita dong. Sekalipun kau adalah Tuhan atau apa saja lah, maupun itu robot, apa segala mesin, ya. Kalau mau jadi manusia ya ikut. Oh, jadi anaknya Maria bukan manusia ya? Kan gitu bang. Kalau kita pengaruh kan kita ini tersentuh dengan Tuhan ya, maka kita terkoneksi dengan apa ya, doktrin-doktrin. Kalau berpikir secara kemanusiaan saya nggak terima bang. Kalau robot itu dijadi manusia, mereka bilang iya ini manusia 1%, nggak terima aku bang. Manusia itu dasarnya dari tanah. Kok kamu bilang robot manusia itu dasarnya? Kan gitu kan gitu. Cuman gini aja bang, takutnya naturnya manusia nanti hilang oleh peradaban, itu aja. Kalau kita mengakui orang yang berubah, soalnya kucing itu bisa bersifat manusia loh, binatang bisa bersifat manusia sekarang kan. Kalau dipelihara kan bisa itu. Itu bahaya. Bro Kristus, Anda ditanya itu Yesus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda ditanya, Bro Kristus, anaknya Bunda Maria itu manusia atau bukan? Nanya Bunda Maria. Bro Kristus. Maaf Pak Endi, saya pingin tanya sama Mas Kristus. Maaf, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Putu. Saya asli orang Bali, tapi alhamdulillah sekarang sudah mualaf. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Saya mau tanya, dengan arti Trinitas berarti kan 3 menjadi 1. Yang saya pelajari dulu di Hindu, saat usia 12 tahun sampai usia 40, kalau di agama saya dulu di Hindu, Yesus itu perjalanan menuju Tibet ke India. Dia melakukan belajar ilmu di sana. Makanya saya kepingin tanya mulai dari dulu, Trinitas itu diambil dari mana? Kalau di Hindu kan kita ada Trimurti. Nah, itu yang kepingin saya tanya, dari mana pengambilan Trinitas itu? Gitu loh. Yang mungkin Bang Zuma mungkin paham atau enggak. Yang di sini di Bali itu ada, di Hindu itu ada namanya Trimurti. Jadi Sang Hyang Widi menjadi 3, Siwa, Brahmana, Wisnu. Ya, sedangkan kita agama tertua, padahal kita boleh dicek di Weda, agama tertua sudah meyakini akan hadirnya seorang di akhir akan hadirnya seseorang yang dimana rambutnya tidak dikuncir seperti kita, tapi akan menumbuhkan jenggot, yaitulah Nabi Muhammad atau kita anggap Kalkiawatar. Kita makanya saya kenapa kok berani berubah ke Hindu, ke Islam? Ya karena berarti inilah orang suci. Nah, yang saya pertanyakan, yang saya ingin tahu sampai hari ini, Trinitas itu diambil dari mana? Apakah waktu Yesus perjalanan ke India, di situ dia meyakini Trimurti, makanya diambil jadi roh, ini satu. Di situ kan Trimurti ini kan dibikin jadi 3, di mana ada pelebur, pemelihara, sama yang menghidupkan kayak Brahma ini, intinya dia yang menciptakan. Nah, seperti itu. Kayak Siwa ini pelebur, Wisnu ini pemelihara di sini. Makanya dari dulu kita itu sering menganggap Trinitas ini dari mana gitu loh. Itu yang saya ingin pertanyakan untuk Mas Kristus, itu yang saya ingin tanya banyak dari tadi kepinai, Trinitas ini diambil dari mana? Itu aja saya kepingin tanya. Dari mana? Apa memang dari dulu, dari zaman Yahudi di situ ada namanya Trinitas gitu? Itu aja dulu. Oke bang ya. Aku ngambil ini dulu bang. Ngambil posisi jadi ateis aja lah. Oke. Sekarang saya mencari. Kenapa jadi ateis? Nggak mempertahankan agamamu bang? Iya, saya mempertahankan agama saya, tapi ini cara saya dan beda-beda ya. Katakan sekarang saya ateis bang. Terus saya disodorkan kitab sucinya Musa loh, khususnya di penciptaan. Di sana saya baca bang, di situ ada indikasi roh, di situ ada indikasi dengan firman ia ciptakan. Artinya kalau saya simpulkan, berarti ini Allah. Kalau nggak ada firman, pasti nggak bisa ciptain dia.
Soalnya di situ dikatakan di konsep penciptaan itu melalui firman dia menjadikan segala sesuatu. Terus ada roh. Jika saya melakukan penelitian, saya mengambil kesimpulan dong tentang konsep penciptaan ini. Saya bisa mencari loh objek-objeknya apa saja yang terkandung di dalam. Oh, di kitab ini ada Allah, ada roh. Terus dia menciptakan pakai firman. Artinya kalau nggak ada firman, ini Allah ini nggak bisa cipta apa. Itu Anda salah, melalui Bang. Firman. Kalau melalui firman itu Anda gini, salah, Bang. Bentar sedikit, Bang. Kalau Anda katakan Tuhan menciptakan melalui firman itu Anda salah. Karena yang benar itu Tuhan menciptakan dengan cara berfirman, dengan cara berkata-kata. Bukan berarti firman itu pribadi tersendiri. Kalau melalui firman berarti di zaman penciptaan firman itu bentuknya pribadi. Sementara kalau saya lihat di dalam, bentar Bang. Sementara kalau saya lihat di dalam kitab Kejadian itu, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman artinya berkata. Ya, itu artinya Tuhan menciptakan dengan cara berkata, dengan cara berfirman, bukan melalui firman. Bedakan, Bang. Sama kita, Bang. Beda. Kalau melalui firman artinya ada pribadi sosok lain dari Tuhan itu. Tetapi kalau dengan cara berfirman, Tuhan menciptakan dengan cara berkata, berkehendak dia. Firman itu dari bahasa Syria artinya kehendak. Tuhan berkehendak menciptakan. Kehendak ini bukan pribadi lain, bukan. Makanya orang Yahudi itu nggak ada Tuhannya Trinitas, gitu loh. Ya, Bang, maksud pintar sekali. Abang itu sudah mulai masuk Kristen ya. Maka saya bilang nggak bisa dipisahkan. Kan gitu, Bang, hafalan Bible saya belum ada yang ngalahkan orang Kristen, Bang. Udah pelan-pelan abang itu masuk ini loh, masuk ke konsepnya udah pelan-pelan. Kan artinya gini, Bang, saya bisa berprinsip ini kalau Allah ini bisu misalnya, bisu nggak bisa berkata karena dia bim salah bim di situ, Bang, ya kan, dipakai bim salah bim dia. Kalau dia bisu nggak bisa berkata, oh berarti ini Allah ini bisa apa-apa, kan gitu, Bang. Terus abang tadi menjelaskannya secara konsep Trinitas nggak bisa dipisahkan, itu udah masuk tuh sebenarnya. Tinggal saya baptis saja. Ini Anda yang salah konsep, Anda nggak ngerti. Jadi firman di situ itu masih sifat Tuhan. Tuhan itu mempunyai kemampuan untuk berkata-kata, Bang. Nah, kesalahan Anda di sini, bentar. Kesalahan Anda di sini menganggap firman itu pribadi lain. Sehingga Anda mengatakan bahwa Tuhan menciptakan melalui firman-Nya. Contoh, saya membangun proyek melalui ajudan saya. Itu pribadi lain, gitu loh. Jadi di sini kesalahan Anda mengatakan melalui, itu yang salah. Tetapi kalau dengan cara berfirman, maksudnya Tuhan itu mempunyai sifat, ya, mampu berkata-kata atau mampu berkehendak. Jadi di situ Tuhan tetap esa, tidak trinitas. Begitu. Jadi Oke, Bang. Paham. Jika abang mau didengarkan itu, abang harus melalui apa untuk bisa suara abang itu didengarkan? Melalui apa? Melalui mulut saya. Nah, itu loh. Dari Kristen itu diambil dari mana gitu? Asalnya di sana itu nggak ada mulut, Bang. Nah, itulah yang namanya Tuhan. Itu maha. Bang, tuh gini, bentar. Tuhan itu maha. Bentar, sedikit saya jawab. Anda tadi kan nanya, Bang. Bentar, Bang. Anda kan nanya, jadi Tuhan itu berkata melalui apa? Ya kita tidak tahu karena Tuhan itu tidak seperti makhluknya. Nah, kalau kita, kemampuan kita berbicara melalui mulut karena kita bukan maha. Tapi Allah itu, Tuhan itu maha. Jadi dia berkata-kata ya tidak harus pakai mulut. Tuhan maha mendengar, dia tidak harus pakai telinga mendengar. Karena yang mendengar pakai telinga itu ciptaan Tuhan. Begitu, oke? Iya, Bang. Ngerti kok. Kita paham di sini. Kita kan belajar konsep Trinitas ya.
Di situ kan dia menciptakan segala sesuatu dengan bim salabim. Ya, bim salabim itu yang jadi manusia nanti. Ya. Oh, jadi bim salabimnya Tuhan itu, kemampuan Tuhan berkata-kata itu jadi manusia gitu, Bang? Ya. Kemampuan Tuhan untuk berkata-kata itu jadi Yesus gitu maksudnya. Wah, itu makanya Yohanes mengatakan firman sudah menjadi manusia. Nah, ya. Salabim itu jarang. Iya. Oh, makanya jadi saya bilang, setelah jadi Yesus Tuhan bisu. Udah bisa bang, kan masih ada bim salabim itu. Ya katanya bim salabim itu, ya kan, sudah jadi Yesus. Firman itu sudah jadi Yesus. Kemampuan berkata-kata itu sudah jadi Yesus. Berarti Tuhan bisu sekarang, Bang, karena tidak punya firman lagi dia. Firmannya sudah jadi manusia, Bang. Sekarang kita udah bisa bertengkaran sehat ya. Saya kasih kerangkanya aja bang. Bang pelajari sendiri gimana nanti ya. Oke. Oh, maaf Bang Juma, sebelum saya keluar saya ingin tanya satu ke Bang Juma. Gini Bang. Siap. Mohon maaf ini. Saya kan baru mualaf lah. Itu tanya kan baru mualaf dari anak. Udah berapa tahun Bang? Iya, alhamdulillah hampir ya 8 bulan, hampir 1 tahun lah, alhamdulillah. Masya Allah, ternyata baru ya. Gini, intinya saya kan udah cerita banyak ke orang tua, ke ibu saya kan masih ada bapak, ada mereka kan Hindu. Sedangkan ibu saya sudah saya tiap hari itu saya omongin, Bu, kalau ibu mati saya nggak bisa doain. Loh, kenapa? Karena cuma kalau di Muslim kan yang saya lihat seperti itu, saya pelajari. Untuk mengirim Al-Fatihah ke orang tua, apalagi laki-laki yang bisa diterima lah, yang cepat diterima kan gitu. Jadi mau nggak mau, bukan mau nggak mau sih, dalam artian ya mau ibu saya akhirnya ikut Muslim, gitu loh Bang. Jadi hari ini ibu saya kan Muslim. Yang saya pertanyakan gini, bagaimana kadar orang tua laki saya kira-kira Bang? Apakah mereka harus saya ceraikan atau bagaimana Bang? Atau saya ambil hidayahnya aja, mungkinlah saya akan rayu-rayu terus bapak saya untuk masuk Muslim juga. Kan ibu saya udah Muslim ini Pak, jadi gitu loh. Ibu saya udah Muslim, kita sudah ngelakuin sholat bareng, udah gini-gini, cuma bapak saya masih di Hindu gitu loh. Itu bagaimana Pak? Apa tak masa saya harus menyeraikan orang tua saya? Kan dari tadi saya dengar di situ memang dari kalau untuk negara ya nggak bisa diceraikan, tapi mau nggak mau itu udah cerai gitu. Siapa tadi Bang siapa bilang? Dari situ saya ingin naik, saya ingin tanya ini gitu loh Bang. Itu bagaimana Bang? Mohon pencerahan Bang. Ya mungkin Dinda Daman bisa monitor nggak nih? Hidaman kayaknya nggak monitor lah. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai rumah tangga yang sudah beda akidah, sebenarnya mohon maaf ini memang berat. Tetapi mau tidak mau sebagai Muslim itu harus memahami, karena Islam itu bukan hanya agama yang berisikan tentang konsep Tuhan saja, tetapi Islam itu kemudian adalah agama yang mengajarkan syariat hubungan antara manusia. Nah, dalam hal ini hubungan kekerabatan ya antar laki dan perempuan di Islam itu diatur dengan pernikahan. Pernikahan ini nanti sah ketika kemudian kita satu akidah. Kalau dia beda akidah, maka itu tidak sah lagi dan dianggap sebagai satu tindakan zina ketika mereka kemudian berhubungan badan. Nah, hanya saja ini kondisi di mana orang tua kita ini bukanlah anak muda lagi, tapi mereka ini adalah orang tua yang kemudian memiliki anak dan salah satunya menjadi seorang Muslim. Jadi yang dititik beratkan di sini adalah bagaimana upaya saudara saya untuk kemudian menyadarkan ayah terkait dengan satu,
sudah beda ke agama, sudah beda keyakinan. Dan harus pelan-pelan kita mengajarkan itu. Dalam artian bahwa sebagai penduduk Indonesia, kita harus saling menghargai keyakinan itu. Bahwa ketika kemudian kita sudah beda keyakinan, kami menjadi seorang muslim, ada syariat yang mengatur kemudian di mana ibu harus dihargai sebagai seorang muslimah. Kalau bapak menyayangi ibu, maka bapak harus mendudukkan ibu itu sebagai seorang muslimah yang baik. Dan kalau ibu sebagai seorang muslimah, maka ibu harus mencontohkan contoh yang baik kepada anaknya sebagai seorang muslim. Begitu juga sebagai seorang wanita harus menjaga sikapnya sebagai kepada suaminya yang sudah beda keyakinan. Nah, lalu bagaimana solusinya ini? Ya, solusinya adalah anak harus memberikan pemahaman. Berat memang tugas kita. Karena apabila mereka melakukan sesuatu yang disebut suami istri, maka ibu jatuhnya ke persinahan. Betul. Kalau ayah, karena beliau Hindu, ya mungkin itu bukan sebuah dosa bagi agama mereka. Tapi bagi kita yang tahu hukum, bagi ibu yang sudah seorang muslimah, bagaimana keadaannya di hadapan Allah ketika beliau seorang muslim kemudian digauli oleh seorang laki-laki yang bukan suami lagi? Karena pada saat mereka ibu memilih menjadi seorang muslimah, maka putus hubungan nikah. Karena pernikahannya ya harus sesuai dengan syariat yang diatur di dalam Islam. Jadi memang berat saudaraku, ada hukum dunia. Hukum dunianya itu adalah mereka harus selalu dianggap suami istri dalam sebuah lingkungan. Tetapi ada hukum akhirat. Nah, sekarang yang kita takutkan ini yang mana? Hukum dunianya atau hukum akhiratnya? Hukum yang kita takutkan hukum akhirat. Soalnya, ya, Masya Allah. Soalnya saya mulai kecil, saya kan dididik dari agama yang notabene seperti itu, yang kita nggak mengenal istilah akhirat itu bagaimana. Iya, kita gini-gini. Akhirnya ya saya ambil langkah seperti ini, ya sering lihat, udah dulu lihat masih di Facebook, masih gini, lihat di YouTube, oh Islam seperti ini, saya pelajari. Akhirnya ya saya mau masuk Islam. Tapi Islam saya dulu itu gini. Makanya saya senang tadi dengerin, oh berarti saya Islam, saya mengislamkan diri sendiri. Jadi saya sahadat sendiri. Saya belajar sholat itu melalui YouTube. Jadi saya sembahyang gitu. Terakhir kemarin itu saya masuk ke Room Sapa, saya bilang saya belum mungkin ke masjid, belum melakukan ke kiai, Pak saya mau masuk Islam. Enggak, saya mengislamkan diri saya sendiri, satu keluarga saya anak istri semua. Jadi ya karena kita sekarang udah di Jawa lah, udah jauh lah dari Bali, ya kita di masjid enak. Kalau dulu kita malu-malu mau sholat, kita ya tetap di kamar, ya sambil belajar lah sendiri. Iya. Jadi intinya berarti memang hari ini ibu saya ajak saya. Jadi saya ajak sama saya sekarang. Orang tua tetap ada di Bali, yang laki. Memang saya jauhin itu, Pak. Jadi intinya ya alhamdulillah saya dapat pencerahan seperti ini, alhamdulillah betul saya. Meskipun ya saya kan ingin belajar terus lah. Sampai saya tahu nanti, saya takutnya ya itu, Pak. Kalau di Bali kan kita mati kan dibakar. Takutnya mau dibakar masih saya punya dosa, masih dia kasih api neraka lagi. Kan saya bingung, makanya ya inilah saya kenapa kok di muslim gitu ya, alhamdulillah. Sedikit nambah Bang ya, ini saya baca Inengah Dana mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak dibenarkan dalam agama Hindu. Perkawinan harus melalui proses yang disebut wiwaha samskara dan adalah peristiwa sakral yang dipimpin oleh pandita. Maka kedua mempelai diharuskan memeluk agama Hindu, ya beragama sama, ujar Inengah Dana. Nah, coba Bapak dikasih tahu soal ini, ya kan? Ini Bang, mengenai peraturan Hindu itu sendiri seperti itu. Nah, langkah awal kalau menurut hemat saya dipisah ranjang aja dulu, jangan diceraikan, dipisah ranjang. Sudah saya pisah ranjang. Jadi
ibu ikut saya jauh, intinya dari Pulau Bali, bapak masih ada di Bali. Oh ya udah, kalau gitu nggak perlu cerai, karena yang kita khawatirkan kan terjadinya hubungan nanti hubungan intim itu, gitu. Apalagi sudah tua bang, umur 70 udah nggak bisa berdiri punya bapak kan gitu. Ya wis, kalau gitu terima kasih, lanjut, semoga. Kalau gini bang, kalau memang bapak udah nggak bisa melakukan hubungan intim lagi, ngumpul nggak apa, nggak masalah. Iya, sambil diajari Islam pelan-pelan. Iya. Soalnya kan gini bang, kalau saya cerai kan, kalau nafkah kan ibu masih tetap. Soalnya gini, bapak kan ada pensiunan lah, kan dulu salah satu di pemerintahan gitu loh bang. Apalagi jabatan udah besar gitu kan. Jadi ibu kan mungkin takut itu, bu, kalau dicerai bapakmu nggak dapat apa-apa mama. Ya wes, kalau gitu terima kasih, semoga. Ya aman bang, kalau posisinya seperti itu aman bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada masalah sih kalau udah bisa, ya nggak perlu diceraikan juga, orang udah jauh-jauhan. Lagian kalau ngumpul juga udah gak utak-utik. Udah aman itu, aman.